Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat, yang semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan kali ini saya mau mencoba membahas bagaimana mengatasi sesak nafas ya. Sesak nafas, nyeri di area dada, sakit di ulu hati ya teman-teman ya. Dan untuk sesak nafas, nyeri di area dada, sakit ulu hati ini kan bisa kita alami kapan saja pada saat kita mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Tentunya ketika teman-teman sedang merasakan ini pasti pikirannya kan sudah macam-macam ya, sudah aneh-aneh ya. Walaupun teman-teman pada saat mengalami ini ada beberapa yang langsung mendatangi UGD ya, dan di situ diperiksa, sudah di EKG dan itu normal juga ya teman-teman, itu banyak sekali yang seperti itu. Nah, untuk tips dari saya ya teman-teman coba bedakan dulu antara sesak nafas karena kita itu sedang cemas yang berlebih dan sesak nafas karena kita itu sedang mengalami asam lambung yang tinggi atau gas lambung yang sedang tinggi. Nah, cirinya bagaimana dan cara mengatasinya bagaimana ya akan saya sampaikan ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Bisa tetap memotivasi teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety hingga membaik dan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja kita bisa kenali ciri-ciri sesak nafas dari asam lambung yang tinggi atau gas lambung yang tinggi. Itu pertama itu dari kita lihat di di area perut ini ya. Kalau perut itu terlihat kembung ya, terus perasaan di perut kita itu merasa begah ya teman-teman, dan itu bila kita nafas itu rasanya itu seperti ngap ya, seperti sesak, dan nafasnya itu seperti pendek ya. Dan kalau teman-teman sedang merasakan itu, biasanya itu karena sesak nafasnya, karena asam lambung kita atau gas lambung kita sedang tinggi. Dan caranya bagaimana untuk meredakan ya? Teman-teman coba bisa pijit di area sela-sela ini ya teman-teman ya, sela-sela tulang rusuk ya. Jadi dipijit seperti ini ya, pelan-pelan saja gitu ya, yang telaten ya, dari atas ya turun ke bawah lagi begini ya teman-teman ya, turun lagi ke bawah lagi gini ya teman-teman ya, sambil sesekali yang di ulu hati ini kayak dipijit halus naik ke atas gini ya teman-teman. Nah, nanti ketika teman-teman pada saat sedang dipijit seperti ini ya teman-teman, itu sendawa, itu menandakan teman-teman pada saat sesak nafasnya itu dikarenakan gas lambung atau asam lambung kita itu sedang tinggi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan panik ya, teman-teman jangan cemas, jangan selalu dihubungkan ketika kita itu mengalami sesak nafas atau nyeri di bagian dada itu karena gangguan lain gitu ya teman-teman ya. Kan sebelumnya teman-teman juga sudah sering periksa ke dokter dan itu dinyatakan semuanya itu normal ya, baik di EKG gitu ya, paru-parunya juga normal gitu ya, tapi sering mengalami sesak nafas. Itu bisa saja karena kondisi asam lambung atau gas lambung kita sedang tinggi. Dan biasanya itu kalau gas lambung atau asam lambung sedang tinggi itu kan ini perut kembung, begah, itu seperti menekan di ulu hati dan akibatnya kita itu mengalami sesak nafas atau nafasnya itu pendek, ngap ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman coba kenali ya, sesak nafasnya itu apakah karena kecemasan yang berlebih. Contoh misalkan kita sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, tapi tiba-tiba kita itu mengalami sesak nafas atau susah nafas atau nafasnya pendek-pendek gitu ya, dan nyeri di area dada gini ya teman-teman. Teman-teman juga jangan panik dulu ya, walaupun itu agak susah ya, tapi coba nanti ke depannya itu belajar, teman-teman jangan langsung panik ya. Ini bisa saja karena kecemasan yang berlebih ya. Bisa ditandai dengan ketika teman-teman itu mengatur nafas ya, nafas. Jadi ketika teman-teman itu sesak dan teman-teman tidak merasakan begah, tidak merasakan kembung, kok tiba-tiba nafasnya itu pendek-pendek gitu ya, nafasnya itu kok agak susah buat nafas. Coba teman-teman ambil nafas atau olah nafas ya, lewat hidung ya, tarik lewat hidung seperti ini, simpan di perut ya, terus keluarkan pelan-pelan lewat mulut ya. Itu lakukan berulang ya teman-teman, lakukan berulang. Memang kalau sedang dipraktekkan itu kita agak sedikit pusing ya, itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Itu lakukan coba ya dalam beberapa menit. Kalau itu sesak nafasnya ya itu mereda ya, itu bisa jadi karena
kita sesak nafasnya atau nafas pendek-pendek itu karena kita sedang cemas dan panik. Biasanya itu karena ada 1-2 sensasi yang muncul ya, kita terus berpikiran ke mana-mana gitu ya, pikirannya itu terlalu jauh. Jadi apa yang belum terjadi sudah kita pikirkan, itu tiba-tiba saja kita itu merasa napas itu terasa nggak enak ya teman-teman, terasa nggak enak, terasa nggak nyaman, dibarengi biasanya di area dada itu sakit. Jadi berpikirannya, waduh, jangan-jangan saya ini kena ini, jangan-jangan saya kena itu gitu ya teman-teman. Nah itu belum tentu seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman penting sekali mengenali pemicunya ya, pemicunya dari sesak nafas. Dan sudah saya sampaikan tadi bagaimana tips-tipsnya. Jadi sering saya itu mencoba hal seperti itu dan alhamdulillah itu berhasil ya. Tapi untuk kondisi kita itu sesak nafas atau nafas pendek-pendek itu juga kemungkinan terjadi di hari berikutnya atau hari berikutnya lagi itu juga memungkinkan terjadi ya. Tapi kalau kita sudah mengenali, oh ya ini saya tiba-tiba kok nafas itu kok agak susah gitu ya, kok agak pendek-pendek atau dadanya itu nyeri ya teman-teman, itu jangan langsung berpikirnya yang enggak gitu ya, karena bisa saja ya itu seperti yang saya sebutkan tadi ya, bisa karena faktor asam lambung kita sedang tinggi, gas lambung kita sedang tinggi, dan bisa juga karena kecemasan kita yang sedang tinggi karena munculnya 1-2 sensasi ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali ya teman-teman ya, kalau kita bisa amati pada diri kita sendiri ya, dan itu sudah terjadi berulang-ulang ya teman-teman ya, kita amati, kita bisa amati gangguan seperti itu bisa saja datang ya, sesak napas, napas pendek, nyeri ulu hati, itu bisa datang kapan saja. Tapi kalau kita bisa mengamati ini sebenarnya dari mana nih ya, oh iya tadi saya itu habis makan ini mungkin belum cocok ya, jadi kembung, terus jadi begah, terus napasnya jadi agak susah, oh ya berarti itu dari situ gitu ya. Nah nanti ketika muncul lagi ya teman-teman, karena ini kan bisa hilang timbul gitu ya, teman-teman lakukan seperti itu insya Allah bisa mengurangi kepanikan teman-teman ya dalam menghadapi sensasi sesak napas itu. Nah yang kedua ya sudah seperti yang tadi saya bilang ya teman-teman ya, jadi bisa saja karena kita itu punya kecemasan yang berlebih ya. Jadi yang pertama perlu diingat, ketika teman-teman itu sesak nafas, coba teman-teman amati pada diri teman-teman dulu. Apakah teman-teman juga merasakan kembung begah? Ya, kalau kembung begah, terus kita pijit halus seperti ini, sesekali kita ketuk-ketuk begini ya, itu lakukan gitu ya teman-teman ya, lakukan. Dan kalau kita itu sendawa dan itu terasa plong, kita terasa rileks ya, itu bisa karena asam lambung dan gas lambung sedang tinggi. Saya ulang-ulang terus ya, jadi semoga saja apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi nantinya ketika teman-teman muncul sensasi seperti ini, tidak menimbulkan kepanikan yang mungkin teman-teman itu bisa bikin kalang kabut gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengenali ciri-cirinya. Oke ya teman-teman ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Ya, jadi apapun sensasi yang muncul, kalau coba kita tenangkan dulu dan kita amati ya, insya Allah nanti ke depannya kalau ada muncul lagi sensasi seperti itu lagi, kita sudah bisa hadapi dengan tenang ya, dengan rileks. Itu memang susah dan butuh belajar ya, dan ini juga butuh proses. Tapi saya yakin insya Allah nanti teman-teman kalau sering ya, kalau teman-teman itu sering mengamati, teman-teman itu sering menganalisa sebenarnya ini dari mana nih ya, saya bisa seperti ini. Amati saja tuh dari 3P-nya ya, dari pola makannya, dari pola hidup sehatnya, terus dari pola pikirnya, insya Allah nanti juga ketemu ya teman-teman ya. Dan bisa diciriin lagi ya, kalau karena asam lambung yang tinggi ya, atau gas lambung yang tinggi, itu biasanya durasinya itu agak lama ya, sesak napas dan nyeri di area dada atau ulu hati itu agak lama ya, agak lama. Kalau sudah sendawa itu sudah enakan, itu agak lama. Tapi kalau untuk sesak nafas atau nafasnya itu agak susah ya, dan itu diakibatkan oleh kecemasan yang berlebih, itu biasanya dengan olah nafas ya, olah nafas seperti yang tadi saya sampaikan ya, olah nafas diafragma gitu ya, dalam hitungan waktu ya kurang dari 5 menit itu biasanya sudah rileks lagi dan itu terasa plong lagi. Itu bisa diciriin bahwa itu dari kecemasan yang berlebih ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, penting sekali untuk kita itu selalu belajar, selalu kita berlatih bagaimana kita bisa
mempelajari apa yang sudah muncul supaya tidak muncul lagi di di lain waktu ya. Itu penting sekali untuk kita itu amati ya. Jadi amati pemicunya. Semakin kita bisa memahami, semakin kita bisa mengamati pemicunya, insya Allah gangguan asam lambung dan anxiety dengan begitu banyaknya sensasi, insya Allah akan cepat membaik dan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Insya Allah nanti bisa disambung lagi. Ini malam ya teman-teman ya, saya sempatkan waktu sebaik mungkin untuk tetap bisa memotivasi teman-teman supaya teman-teman tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini. Oke, sekian dulu. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.